Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini? Teacher harap Ananda semua selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika tentang operasi hitung bilangan cacah. Nah, untuk Ananda semua, simak ya video penjelasan dari teacher berikut. Hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan cacah tentang perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, yang pertama kali kita bahas adalah perkalian bilangan cacah. Perkalian merupakan penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Dan perkalian bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dihitung hasilnya dengan cara bersusun. Nah, untuk itu simaklah video penjelasan berikut ini. Baiklah, sekarang kita ke operasi hitung perkalian. Di sini ada soal 38 dikali 17. Dalam perkalian ada dua cara. Yang pertama dengan cara pendek dan yang kedua dengan cara panjang. Kita akan coba dengan cara yang pendek dahulu. Kita susun ke bawah lagi. 38 dikali 17. Satu persatu dihitung dimulai dari yang satuan kemudian yang puluhan. Oke. 7 dikali 38. Berapa ya 7 kali 38? Hasilnya adalah 266. Kita pindahkan ke depan. 266. Kemudian sekarang yang puluhannya. Di sini ada angka 1. Karena puluhan jadi kita tulisnya 10 dikali 38 sama dengan 380. Oke, kita pindahkan lagi hasilnya ke samping. 380. Nah, sekarang kita jumlahkan ke bawah. Mulai dihitung dari yang satuannya. 6 ditambah 0 sama dengan 6. Kemudian 6 ditambah 8. Iya, hasilnya adalah 14. Satuannya kita taruh di bawah, puluhannya kita taruh di atas. 1 ditambah 2 ditambah 3. Jadi jumlahnya 6. Maka operasi hitung dari 38 dikali 17 dengan cara pendek hasilnya adalah 646. Baiklah, sekarang kita masih di perkalian tapi gunakan cara yang panjang dengan soal yang sama. Tapi kita gunakan cara yang berbeda, oke? 38 dikali 17. Kita susun ke bawah. Sama seperti tadi, kita mulai dari yang satuannya terlebih dahulu. 7 dikali satu-satu ya sekarang dikali 8. Iya, hasilnya adalah 56. Kemudian 7 dikali angka yang atas tapi yang puluhannya 3 ini puluhan berarti dikali 30. 7 dikali 30 sama dengan hasilnya adalah 210. Oh iya, ini dipindahkan dulu ke sini. Tadi 56 ya. Nah, sekarang 210. Oke, sekarang kita hitung yang puluhan. Ini puluhan, jadi di sini kita tulisnya 10 dikali angka satuan yang atas 8. 10 kali 8 hasilnya adalah 80. Pindahkan lagi. 80. Puluhan 10 dikali yang atas adalah puluhan juga, jadi dikali 30. 10 dikali 30
sama dengan 300. Pindahkan lagi ke depan, 300. Nah, sekarang kita total, jumlahkan ke bawah semuanya. 6 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0. 6. 5 ditambah 1 ditambah 8. Berapa ya? Iya, hasilnya adalah 14. 4-nya kita taruh, satuannya ditaruh di bawah, puluhannya kita taruh di atas. 1 ditambah 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Jadi, dengan cara bersusun panjang, hasilnya juga sama dengan yang tadi. 646. Mau cara pendek atau cara panjang, hasilnya sama-sama 646. Tinggal kalian pilih mau cara yang mana yang lebih mudah bagi kalian. Setelah kita mengetahui bagaimana perkalian bilangan cacah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pembagian bilangan cacah, di mana pembagian merupakan pengurangan berulang sampai habis, dan pembagian bilangan cacah yang nilainya besar lebih mudah dihitung dengan cara bersusun. Selanjutnya, simaklah video penjelasan berikut ini. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembagian. Untuk contoh soal yang pertama, di sini ada angka 20 dibagi 4. Kita gunakan cara yang pertama dengan cara dikurangkan dengan pembaginya sampai hasilnya 0 atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi. Kita mulai ya, 20 dikurang 4. Berapa 20 dikurang 4? Iya, hasilnya 16. 16 bisa dikurang 4 lagi? Bisa. 16 dikurang 4, hasilnya adalah 12. 12 masih bisa dikurang 4? Masih bisa. Kita kurang lagi. 12 dikurang 4, hasilnya 8. 8 masih bisa ya dikurang 4? 8 dikurang 4, hasilnya 4. 4 dikurang 4 masih bisa? Masih bisa. Oke, 4 dikurang 4, hasilnya 0. Wah, sudah habis. 0 sudah tidak bisa lagi dikurang 4. Maka kita tinggal hitung hasil dari pengurangannya ada berapa kali. Sama-sama kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali hasil dari pengurangan. Maka hasil dari 20 dibagi 4 adalah 5. Oke, masih materi pembagian ya. Tapi kita akan gunakan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara rumah. Miss berikan satu contoh lagi. Ada soal 480 dibagi 5. Kita gunakan cara yang rumah tadi ya. 480 di dalam dan angka 5 di luar rumah. Satu-satu kita coba kerjakan. 4 dibagi 5. Bisa tidak ya 4 dibagi 5? Tidak bisa ya, karena angka 4 lebih kecil dari pembaginya. Maka kita gunakan lagi angka di sebelahnya. Jadi kita pakai angka 8-nya juga. Maka jadi 48. 48 dibagi 5. Atau ada tidak ya perkalian 5 yang hasilnya 48 atau yang mendekati 48? Oh, ada. Ternyata hasilnya adalah 9. 9 kita taruh di atas atap. 9 dikali 5 sama dengan 45. Kita taruh di bawah. Sekarang kita kurangkan lagi. Yang ini turunkan. 8 dikurang 5. Berapa ya 8 dikurang 5? Hasilnya adalah 3. Kemudian 4 dikurang 4. Hasilnya 0. 0-nya tidak usah ditulis. Sekarang kita bagi lagi. 3 dibagi 5. Karena
bilangannya terlalu kecil atau lebih kecil dari angka pembaginya, maka kita gunakan lagi angka di sebelahnya. Jadi 30 dibagi 5. Perkalian 5 dikali berapa yang hasilnya 30 atau yang mendekati 30. Berapa ya? Iya, hasilnya adalah 6. 6 kita taruh di atas atap rumah lagi. Kemudian 6 dikali 5 sama dengan 30 kita taruh di bawah. Kita kurangkan lagi. Sekarang 30 dikurang 30. Hasilnya adalah 0. 0 sudah tidak bisa lagi dibagi 5 karena sudah habis. Maka hasil operasi hitung pembagian dari 480 dibagi 5 hasilnya adalah 96. Selanjutnya, kita akan belajar operasi hitung bilangan cacah tentang operasi hitung campuran, pembulatan bilangan, dan penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung yang berbeda. Nah, berikut langkah-langkah cara penyelesaian operasi hitung campuran. Yang pertama, operasi dalam tanda kurung dikerjakan pertama kali. Kedua, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Dan yang terakhir, operasi hitungan setingkat atau perkalian dan pembagian atau penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri. Agar lebih jelas, perhatikan video penjelasan berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini. 10 ditambah kurung buka 15 dikali 3 kurung tutup dikurangi 16 dibagi 2. Bagaimana cara mengerjakannya? Sebelum mengerjakan, simak dulu penjelasan berikut ini. Perhatikan tangga operasi hitung berikut ini. Tangga teratas diduduki oleh tanda kurung. Tingkat di bawahnya diduduki oleh perkalian dan pembagian. Sedangkan yang paling bawah diduduki oleh penjumlahan dan pengurangan. Apa itu artinya? Artinya adalah jika dalam sebuah soal terdapat tanda yang berbeda, maka untuk mengerjakannya kita dahulukan tanda kurung. Setelah tanda kurung, baru kemudian kita kerjakan perkalian dan pembagian. Setelah itu, kita kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Jadi, maksud dari tangga ini adalah urutan pengerjaan operasi hitung campuran. Bagaimana jika perkalian dan pembagian ada dalam suatu soal? Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah dari sisi paling kiri. Sama seperti penjumlahan dan pengurangan, jika dalam sebuah soal terdapat dua tanda itu, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang paling kiri. Kembali ke soal yang tadi. Bagaimana cara mengerjakannya? Simak baik-baik ya. Mana yang harus kita kerjakan lebih dahulu? Ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian, dan tanda kurung. Ingat, tangga operasi hitung yang kita kerjakan duluan adalah yang tanda kurung. Sehingga kita tulis sama dengan 10 ditambah yang tanda kurung kita kerjakan dulu 15 dikali 3, yaitu 45. Lalu kita tulis sama persis yang belakangnya, dikurangi 16 dibagi 2. Setelah ini ada tanda penjumlahan, pengurangan, dan pembagian,
Ingat tangga operasi hitung. Yang kita kerjakan terlebih dulu adalah pembagian. Lalu kita tuliskan 10 ditambah 45 dikurangi 16 dibagi 2 kita kerjakan. Hasilnya 8 kita tulis. Selanjutnya penjumlahan dan pengurangan. Mana yang lebih dulu kita kerjakan? Adalah yang paling kiri. Berarti tanda penjumlahan. 10 ditambah 45 hasilnya adalah 55. Kita tuliskan. Kemudian kita tuliskan dikurangi 8. 55 dikurangi 8 hasilnya adalah 47. Kita tuliskan 47. Jadi 10 ditambah kurung buka 15 dikali 3 kurung tutup dikurangi 16 dibagi 2 hasilnya adalah 47. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pembulatan bilangan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana pembulatan bilangan. Nah, kali ini kita akan belajar lagi, yaitu pembulatan bilangan dapat dilakukan ke puluhan terdekat, ratusan terdekat, atau ribuan terdekat. Nah, berikut langkah-langkah pembulatan bilangan. Yang pertama, Ananda perlu memperhatikan angka pada tempat satuan, puluhan, atau ratusan. Yang kedua, jika angka satuan, puluhan, atau ratusan kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah atau 0. Kemudian, jika angka satuan, puluhan, atau ratusan lebih dari atau sama dengan 5, bilangan dibulatkan ke 1 atau ke atas. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, simaklah video berikut ini. Lihat contohnya. Nomor 1, bulatan bilangan 34 ke puluhan terdekat. Ingat, dibulatkan ke bawah jika angka satuan kurang dari 5, dibulatkan ke atas jika angka satuan lebih dari atau sama dengan 5. 34, angka satuannya 4, berarti kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Artinya, angka 3 tetap, angka 4 berubah menjadi 0. Sehingga hasil akhirnya menjadi 30 atau dibaca 30. Bulatkan bilangan 347 ke ratusan terdekat. Ingat, dibulatkan ke bawah jika angka puluhan kurang dari 50, dibulatkan ke atas jika angka puluhan lebih dari atau sama dengan 50. 347, angka puluhannya 47, berarti kurang dari 50, maka dibulatkan ke bawah. Angka pokok 3 tetap, angka 47 berubah menjadi 00, sehingga hasilnya menjadi 300 atau dibaca 300. Bulatkan bilangan 3276 ke ribuan terdekat. Ingat, dibulatkan ke bawah jika angka ratusan kurang dari 500, dibulatkan ke atas jika angka ratusan lebih dari atau sama dengan 500. Kita perhatikan 3276, ratusannya 276, berarti kurang dari 500. Artinya dibulatkan ke bawah, angka pokok 3 tetap. 276 berubah menjadi 000, sehingga hasilnya menjadi 3000 atau dibaca 3000. Nah, setelah kita belajar mengenai pembulatan bilangan, selanjutnya kita akan belajar mengenai penaksiran hasil operasi hitung bilangan cacah, di mana menaksir hasil operasi hitung berarti memperkirakan hasil operasi hitung yang mendekati hasil sebenarnya. Agar Anda tahu, berikut langkah-langkah menaksir hasil operasi hitung. Yang pertama,
lakukan pembulatan setiap bilangan ke puluhan, ratusan, atau ribuan terdekat. Dan yang kedua, hitunglah hasil operasi hitung bilangan yang telah dibulatkan. Nah, untuk Anda semua, simak video contoh berikut ini. Yang pertama, ya, hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah, ya, supaya lebih gampang kita ambil dulu angkanya, ya. Kita pisahkan angkanya, ya. Setelah itu kita bulatkan angka yang diketahui ke puluhan terdekat, ya. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Jadi ada angka 12 dan 17. Ingat, kalau dibulatkan ke puluhan terdekat, maka yang harus kita perhatikan adalah angka satuannya. Berarti angka satuannya adalah 2 dan 7. Kita lihat satu persatu. Angka 2, ya. Ternyata dia itu lebih kecil dari 5. Maka dia dibulatkan ke bawah, ya. Jadi 12 menjadi 10. Sedangkan 7 itu lebih dari 5, ya. Dia lebih besar dari 5, maka dia dibulatkan ke atas. Maka hasil pembulatan 17 adalah 20, ya. Ketika kita sudah tahu hasil pembulatannya, maka kita kembali ke soal, ya. Kita pindahkan jadi 10, soalnya penjumlahan ditambah 20, ya. 10 tambah 20 berapa? 30, ya. Jadi 10 tambah 20 kira-kira 30. Maka hasil taksir 12 ditambah 17 ke puluhan terdekat adalah 30, ya. Gampang, ya. Kita lihat contoh yang kedua. Hasil taksir 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah sama. Kita pisahkan dulu angkanya. Berarti 180 dikurang 117. Lalu langkah selanjutnya kita bulatkan, ya, sesuai soal ke ratusan terdekat. Ya, angka yang diketahui ada 180 dan 117. Ingat, kalau dibulatkan ke ratusan, maka yang perlu kita perhatikan adalah angka puluhannya. Ya, coba kita lihat. Ada 80. Ternyata 80 itu lebih besar dari 50, ya, betul, ya? Maka kita bulatkan ke atas menjadi 200. Selanjutnya, 17. Nah, 17 itu lebih kecil dari 50, maka kita bulatkan ke bawah menjadi 100. Kalau sudah tahu hasil pembulatannya, kita pindahkan. Jadi 200 soalnya dikurangi 100. 200 kurang 100 berapa? 100, ya. Berarti 200 kurang 100 kira-kira 100. Maka hasil taksir dari 180 dikurang 117 ke ratusan terdekat adalah 100. Wah, sangat mudah, kan? Oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Teacher harap Ananda semua dapat memahami materi yang teacher sampaikan. Dan jangan lupa teruslah berlatih di rumah agar Ananda semua dapat dan dengan mudah mengerjakan latihan yang teacher berikan. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye, kids.